mencurahkan isi hatinya dengan cara menyentil hingga menyingkapkan dugaan sebagai sindiran kepada mantan suaminya, komedian Enty Sutisna alias Sule. Belum lama ini, Natalie Holscher kembali mengguncang jagat maya dengan postingannya yang syarat satir. Sambil memposting foto memeluk putra semata wayangnya buah cinta dengan komedian Sule di sebuah ruangan rawat inap rumah sakit, Natalie menulis sindiran agak pedas. Intinya, selagi kita mampu, lakukan aja sendiri. Jangan diharapin dan jangan ngemis-ngemis kasih sayang. Kalau dibilang sibuk, ya sama gue juga sibuk, tulis Natalie kesal. Pada kalimat selanjutnya, Natalie berusaha menyemangati diri dan perempuan single mom senasib dengannya. Semangat ya buat para single mom, kalian strong kok. Pokoknya kalau kalian bisa ya lakuin sendiri. Ingat, jangan berharap sama orang lain. Tulis Natalie mengulang kalimat itu sebagai penyemangat. Itu sakit biasa sebetulnya. Ajam udah sehat, itu sakit biasa lah. Biasa kalau anak kecil mau pintar tuh gitu kan, panas gitu. Cuman Ajam itu panasnya berlebihan, akhirnya step. Tapi udah melewati 3 kali step dia itu sebetulnya. Nah mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada lagi step. Cuma masalahnya bundanya itu dia panikan. Jadi wah malam-malam mau gimana, telepon video call-nya aja mau gitu. Dan udah kasih tahu juga nggak usah panik, itu anak kecil, dia saking sayangnya, anak satu-satunya kan gitu. Betul dia sayang banget lah, apalagi anak pertama kan gitu. Ya kita masih berjalan lah ngurus anak berdua walaupun kita sudah berbeda dunia lah gitu. Saat postingan ini beredar, sontak warganet pun langsung mengarahkan sindiran ini pada mantan suaminya Sule. Apalagi belakangan mantan suami Natalie ini tengah sibuk menjadi juru bicara salah satu pasangan calon gubernur di daerahnya. Mungkinkah Sule belum sempat menjenguk putranya di rumah sakit? Atau sindiran Natalie itu dimaksudkan untuk orang lain? Dikasih tahu. Karena saya kan nggak mungkin juga terus kepo terus sama mamanya, karena mamanya juga kan sibuk. Paling sama suster atau sama adiknya. Sampai kapanpun saya akan rindu dengan Ajam. Bahkan tadi pun saya harusnya ke sekolah, tapi mamanya nelpon karena mamanya juga nggak bisa hadir, tapi alhamdulillah hadir sama bibinya. Jadi dia nyanyi tadi di sekolahnya. Ya itulah, selalu pantau lah kalau itu. Ya, yang jelas luapan sindiran Natalie di media sosial bukan kali pertama terjadi. Beberapa waktu lalu, tak lama setelah ia memutuskan bercerai dan pindah dari Istana Sule di Bekasi, Natalie juga sempat mengeluh karena suaminya sibuk karena tak bisa membawa putranya ke rumah sakit. Namun perselisihan itu akhirnya reda setelah Sule menjenguk putranya. Itu mungkin karena naluri. Jadi buat netizen juga kadang-kadang kan ngehujat orang tuanya, ngehujat bundanya. Bukan karena nggak keurus, orang walaupun bundanya kerja dia banyak yang ngurus juga kok. Lagi kerja juga saya pantau, waktu itu bundanya lagi di mana lah, lagi kerja saya datang ke rumah ke situ. Jadi bukan kurus, nggak diurus banget, dan gue tahu gitu loh. Jadi buat netizen jangan sok tahu lah gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah berpisah, kalian berpihak ke satu sama lain, nggak boleh kayak begitu. Kita masih baik-baik saja kok, kadang-kadang kita yang baik, malah netizennya yang berantem, fans sana sama fans sini, nggak bagus kayak begitu. Sebelumnya, Sule sebenarnya sempat menyambangi kediaman mantan istrinya untuk menjenguk buah cintanya yang tengah sakit. Bahkan kala itu putranya sangat bahagia bisa ditemani sang ayah hingga larut dalam canda. Bapak ayah, duk cus. Bawa doa. Yang paling penting doa. Ya, nggak perlu bawa apa-apa lah. Nanti kalau udah gede, dia udah mengerti, ya kan? Perjalanan masih panjang. Dia kan masih umur 3 tahun. Orang mamanya dari sedini ini aja dia protektif banget. Untuk sakit aja dia video call bareng sama bapaknya. Jadi nggak mungkin sampai lupa.
Entah karena Natalie sedang panik atau dilanda sedih mengurus putranya saat di rumah sakit, sehingga begitu saja meluapkan perasaan di publik. Yang jelas, selisih perasaan ini kerap terjadi, apalagi Sule kini sudah menjadi mantan. Tapi kepada tim Gospot, belum lama ini Sule mengaku tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan pendidikan putranya, meski tak tinggal serumah bersamanya. Sule bahkan sudah menyiapkan rumah bagi masa depan putranya itu. Udah, nanti udah gede lah. Pokoknya ada buat Ajam, buat semua kok. Iki, Putri semua udah. Ajam, udah disiapkan. Selagi kita punya, kita dikasih sama Yang Maha Kuasa, anak itu titipan, harta juga titipan. Nah, nanti saya meninggal, harta saya titipkan sama anak saya, semuanya juga titipan. Saya himbau lah pada oknum-oknum netizen yang capek lah ya. Takutnya kalau misalkan kita yang nggak ngelapor, nanti orang lain yang ngelaporin kan gitu. Jadinya repot gitu. Kabar bahagia justru datang dari keluarga pesinetron Eza Yayang. Sang istri Katy Katalia Sufiani akhirnya sukses melahirkan bayi keduanya Rabu lalu setelah melalui proses sesar di sebuah rumah sakit kawasan Jakarta. Saking bahagianya, pemeran Bang Ojak dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan ini bahkan membagikan momen haru persalinan istrinya dengan menghadirkan bayi mungil berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Alika Kailula Zaki. Pakai kelambu kayak zaman dulu. Oh panjangnya 48. Jadi lahir jam proses ininya keluarnya itu 5.20 apa ya, lupa. Dia bilang mirip almarhum bapak saya. Ini bulat apa katanya. Kalau Alaikanya itu apa sih, rendah hati ya, rendah hati, agung, mulia. Kailulanya itu kesayangan. Kalau si Zakenya itu dari Eza Katy atau dari Zakia. Zakia anak yang bertumbuh sehat. Kelahiran putri keduanya ini jelas kebahagiaan Eza dan sang istri tak terbilang. Apalagi sudah 9 tahun bayi mungil nan cantik itu dinantikan Eza dan istri, serta putri pertamanya, Aquila Putri. Memang selama ini tuh emang dari dulu banget dia emang pengen banget punya adik. Jadi dia doa apapun, doa minta punya adik segala macem gitu. Oh iya, dia wishnya memang perempuan banget. Kenapa emang? Karena kalau cowok takutnya kayak temen aku di sekolah. Ibarat pepatah, setelah bersusah payah terbitlah bahagia. Ya, di kehamilan keduanya, Katy memang harus berjuang merawat si jabang bayi sejak masih dalam kandungan. Apalagi ia sempat mengalami pengentalan darah. Akibatnya, Katy sempat mual ketika melihat matahari dan mudah mengalami kelelahan. Ia bahkan harus melakukan suntik pengencer darah setiap malamnya di masa kehamilan. Tapi perjuangan dan doa itu akhirnya berbuah manis. Kini lahir bayi mungil dan cantik yang akan terus menghiasi kebahagiaan keluarga Eza dan Katy. Kekentalan darah mungkin ya nggak terlalu bahaya. Ada yang berbahaya juga, tapi kalau seseorang hamil yang tingkat kekentalannya sangat kental itu nutrisi, oksigen dan segala macamnya itu nggak ngalir ke si bayi gitu. Jadi dia bisa dibilang nggak makan lah gitu. Jadi 24 jam sekali itu memang harus disuntik gitu. Kak, ini buku Alaika, buku tamu Alaika. Jadi kita tamu-tamu yang datang nulis di sini, nulis wishes-nya mereka. Ya. Pas kapan? Nanti dia baca kalau udah belajar baca. Emang sangat amazed gitu. Jadi dia pas baru bisa baca, terus dia ngelihat ada message dari orang-orang buat dia. Terus dia juga akhirnya pengen adiknya juga dibikinin buku kayak gitu juga gitu. Jika kebahagiaan pasangan Eza Yayang dan Katy sudah membuncah bersama lahirnya buah cinta yang kedua, presenter dan komedian Po Alpa juga tengah bersiap menunggu kelahiran si jabang bayi yang diprediksi akan jatuh 1 Oktober mendatang. Lantas, apa yang dipersiapkan Po Alpa menjelang persalinan? Benarkah ia rutin melakukan pemeriksaan kandungan calon bayi kembarnya? Alhamdulillah baik semuanya, dari jantung, paru-paru sehat, anaknya juga sehat, nambah berat badannya. Luar biasa, seneng banget. Pemeriksaannya lebih ke jantungnya tetap ya, terus sama anak aktif,
Terus alhamdulillah air ketuban semuanya aman, nggak ada lilitan, nggak ada, berat badannya imbang, semuanya sehat. Bulan kemarin kondisinya bagus, terus si cabang bayi juga alhamdulillah sehat, lincah, berat badannya cukup. Nah sekarang kan nih karena bayi kembar kan rentan banget sama berat badan ya, jadi harus cek lagi nih berat badannya karena kan 10 hari lagi mau di dedel gitu kan, mau di apa sih, sesar. Karena harus sebenarnya udah cukup gitu, cuman kan gue pribadi lebih kayak ayo dong, bisa dong, maksudnya bayinya gede gitu, jangan sampai prematur gitu. Cuman kalau kata dokter mah udah cukup gitu, cuman akunya nggak mau gitu. Dua-duanya cuman beda plasentanya beda, jadi bisa bukan identik ya, jadi bisa mukanya sama, bisa enggak nih, katanya gitu. Jika di usia kehamilan pertama Po Alpa belum merasakan kontraksi di usia kandungan 7 bulan, kali ini Po Alpa mengaku janin dalam perutnya tampak lebih aktif dari putra pertamanya saat dalam kandungan. Nah jauhnya satu, yang kita alamin harusnya 9 bulan kita udah ngerasain kontraksi segala macem. Ini udah di 7 bulan aja tuh udah ngerasain kontraksi kayak gitu. Beratnya juga beda, ngebawanya pun juga beda. Terus harus lebih hati-hati. Terus kadang-kadang gue juga bingung, ini yang aktif, jadi gue ngerasain nih ada bayi yang aktif banget sama yang kalem gitu. Ya, selain rutin memeriksa kandungan jelang persalinan yang diprediksi jatuh pada awal Oktober nanti, Po Alpa juga sudah mengajukan cuti 10 hari jelang melahirkan. Bahkan sejumlah barang-barang keperluan pasca lahiran sudah dipersiapkan, termasuk nama untuk calon bayi kembarnya. Lab di TikTok sama ini lumayan gue nge-lab di TikTok alhamdulillah. Jadi kerjaan ada kerjaan sedikit. Jadi bunting ini gue tuh nggak bisa, kalau orang-orang kan kebanyakan lemes ya. Nah bunting ini pengennya gerak gitu. Kalau persiapan lahiran sih udah sejauh, alhamdulillah kita udah ruangan udah disediain. Nanti kan bakal ada eksklusif ya. Ada apa dengan Vincent Rompis? Apa yang tengah mendera pikirannya sehingga presenter dan ex-basis klub etis itu bertingkah aneh dan super nyeleneh saat berada di atas panggung Pesta Pora beberapa waktu lalu? Sambil memegang gitar, sejawat Desta Mahendra ini bukan saja menunjukkan sikap tak wajar di hadapan penonton, tapi juga nyaris merusak beberapa properti acara. Aksi tak pantas yang terekam secara acak oleh para penonton terhadap tingkah pemilik nama Vincent Rian Rompis itu bahkan viral. Sebagian besar warganet menduga jika pria kelahiran Jakarta 44 tahun silam ini diduga mabuk sehingga bertingkah aneh dan membuat gaduh panggung Pesta Pora. Soal video Vincent Rompis di Pesta Pora 2024 itu menurut gue sih terlalu berlebihan ya. Menurut gue apa yang dilakukan sama Vincent Rompis ini sangat disayangkan.
Hingga berita ini viral, musisi yang tergabung dalam grup band barunya Andre Taulany and Friends ini belum memberi klarifikasi langsung di depan juru warta pun melalui media sosial miliknya. Namun jika melihat aksi dan gaya rock and roll ex-basis Club 80s ini, Vincent Rompis tampaknya mengagumi aksi-aksi para gitaris dunia yang kerap membanting gitar di sela manggung seperti yang pernah dilakukan musisi legendaris Nirvana mendiang Kurt Cobain. Vincent bahkan sempat memajang beberapa foto di sela latihan dengan band barunya ATF. Aksi membanting gitar ia bagikan melalui akun Instagram miliknya tanpa memberi caption apapun. Lantas mungkinkah insiden di Pesta Pora murni sejenis luapan ekspresi panggung Vincent? Atau sebaliknya Vincent kebablasan karena diduga terpengaruh minuman beralkohol? Vincent Rompis adalah public figure yang banyak penggemarnya, banyak disukain orang. Seharusnya Vincent berpikir ulang kalau ingin memperlihatkan atraksi di panggung. Big figure ini kan dicontoh sama para fansnya, apalagi fansnya juga banyak yang anak-anak muda, anak remaja gitu. Saat Vincent Rompis jadi sorotan usai aksi nyelenehnya di atas panggung, penyanyi muda Bernadia baru saja mencurahkan isi hatinya di akun media sosial miliknya usai mendapatkan respon komentar yang mengarah pada pelecehan verbal secara online setelah konten video pulang kampung yang diunggah beredar di akun TikTok. Sontak komentar-komentar yang syarat mengarah pada pelecehan verbal pun membuat Bernadia gerah hingga ia sempat menutup kolom komentar miliknya. Melalui Instastory miliknya, penyanyi yang namanya mulai dikenal melalui lagu 1 bulan ini pun meluapkan kekecewaannya pada sikap netizen yang memadati komentar sarkas dan negatif. Hai, mungkin aku akan hapus ini bentar lagi. Dan aku jarang banget speak up tentang ini. Cuman menurut aku udah keterlaluan komen-komennya. Bahkan komennya itu ada di sebuah postingan yang bukan aku yang ngepost. Jadi aku juga sangat menyayangkan kenapa ada yang ngepost itu. Mungkin maksudnya juga gak kesana, aku tahu. Tapi bahkan setelah komennya beribu dan semuanya isinya cukup, aku gak ngerti lagi. Tapi kenapa gak langsung dihapus? Bahkan setelah beberapa saat, setelah udah terlalu parah, baru komennya dinonaktifkan, yang akhirnya orang di platform lain bisa repost lagi video itu dan komennya serupa. Jadi aku nggak ngerti lah, cuman ya aku sedih jujur, tapi nggak tau lah. Meski memahami posisinya tak mungkin bisa mencegah komentar liar warganet, namun ia juga menyayangkan pemilik akun yang memposting ulang konten miliknya di sebuah aplikasi. Namun, sejak Bernadia buka suara, akun yang merepost konten tersebut langsung buru-buru menghapusnya. Lantas mungkinkah akun tersebut khawatir digugat secara hukum oleh kubu Bernadia? Tidak ada yang bisa membatasi orang mau berpikir apa, terserah. Wajar, sangat wajar untuk berpikir apapun tentang apa yang kamu lihat ataupun kamu tonton. Dan itu hakmu. Tapi kalau sekiranya kalau misalnya kamu tahu itu akan menyakiti hati orang atau akan bikin gak nyaman orang pas baca, tolong simpan sendiri aja lain kali. Terserah sih. Aku benci jujur ngomong kayak gini tapi Saat penyanyi Bernadia buka suara, untuk kesekian kalinya, Salindri Lintang Ayu, pelapor yang mengaku korban penipuan dan penggelapan dari artis FTV Lady Marcella untuk kesekian kalinya, menggelar jumpa pers dan menyatakan jika seterunya yang tersangkut kasus proyek pengadaan barang dan jasa untuk bantuan sosial di DKI Jakarta sudah ditahan oleh pihak kepolisian sejak 19 September 2024 lalu. Hari ini saya menyampaikan informasi adanya penahanan terhadap tersangka LM. Kami sebagai pelapor mendapatkan informasi tersebut berdasarkan surat yang Mbak Lintang terima dari penyidik, yakni surat tertanggal 23 September 2024, namanya pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Penantian yang panjang akhirnya udah ditahan di tanggal berapa Bang kemarin? 19 kemarin jam 3 sore. Bahagia dong. Penantian yang panjang akhirnya terselesaikan dengan baik.
Pernyataan kubu Salindri yang diwakili juru belanya Fahmi Bahmid ini seolah mengulang jumpa pers beberapa waktu lalu yang menyatakan jika Lady Marcella sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan dalam waktu dekat. Tapi anehnya, hingga kubu Salindri Lintang Ayu bolak-balik menghelat jumpa pers, belum ada secuil pun keterangan dari pihak kepolisian, apalagi rilis atas penahanan Lady Marcella. Pun, kubu Lady Marcella sendiri cenderung abai menanggapi aksi jumpa pers demi jumpa pers yang sudah kesekian kali digelar kubu Salindri. Kami menjelaskan kepada rekan-rekan media itu berdasarkan surat yang kami terima dari penyidik. Saat ini ada di tahanan Polda Metro Jaya. Si LM-nya udah menerima hasil dari perbuatannya. Entah kasus ini bagi kepolisian masih terasa begitu sama antara ranah pidana atau perdata, atau bisa jadi bukan merupakan atensi publik, sehingga tak ada rilis sama sekali ihwal status tersangka maupun tahanan. Terlebih kasus ini bermula dari pertemanan bisnis, di mana kubu Salindri Lintang Ayu kabarnya sempat ditawari proyek super kakap dengan nilai proyek yang ditaksir mencapai 30 miliar rupiah. Proyek bantuan sosial di musim pandemi yang sedianya ditawarkan sebagai bentuk kerjasama pendanaan dengan kubu Salindri itu disebut-sebut mangkrak hingga merugikan kubu Salindri yang mengklaim sudah setor uang miliaran. Bahkan belakangan surat tender yang didapat itu merupakan surat palsu. Saya nggak bisa nyairin di bank, udah lama saya kan keblokir akhirnya dengan masalah ini. Saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah kenal, dan masa iya baru ketemu dia langsung kasih serahkan uang kepada saya 3 miliar. Dia tetap dengan gayanya yang seolah-olah dia korban. Entah mana yang benar, yang jelas perkara bisnis bansos yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diambil dari pajak rakyat ini, biasanya jika untung, para pihak cenderung diam-diam sambil santai menikmati pundi-pundi. Tapi, jika ada yang merasa rugi, apalagi satu sama lain akan berisik, ramai-ramai saling meratapi nasib. Bahkan ketika Lady Marcella dilaporkan kubu Salindri atas dugaan penipuan dan penggelapan, ia pun tak mau kalah gertak. Lady Marcella juga sempat melaporkan balik kubu Salindri dengan dugaan pencemaran nama baik. Ya, aksi saling lapor ini pun bak lakon drama tak usai. Siapa yang benar, siapa yang playing victim masih amat sumir. Entah siapa yang paling benar, publik tinggal menunggu waktu saja kapan kasus ini disidangkan. Atau luapan demi luapan perasaan saling tertipu dan tercemar ini perlahan senyap begitu saja. Dilaporin di mana-mana, dilaporin di Polres Jakarta Pusat. Saya dilaporin di Polda Metro, di Harda, di Kamnek. Banyak deh ngelaporin. Pencemaran nama baik katanya. Harus lanjut dan proses ini harus di pengadilan. Mbak Lintang siap kapan saja nanti memberikan kesaksian di pengadilan. Semangat pagi pemirsa, semoga selalu ceria ya di sana ya. Walaupun memang pagi ini langsung kita diterpa dengan kabar dari Lady Marcella yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah ditahan atas kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan dana bansos senilai 60 miliar ya. Lady ini terancam hukuman 4 tahun penjara nih ya pemirsa. Dan bahkan pihak pelapor ini juga menduga adanya indikasi Lady ini melakukan tindak pidana yaitu pencucian uang. Dan sampai hal ini terbukti, maka Lady ini juga terancam hukuman penjara yang lebih berat lagi, yaitu sampai 10 tahun penjara. Alright pemirsa, semangat pagi selalu. Hari ini bersama dengan saya Evelina Tan yang akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gaspot. Next, Natalie Holscher ini lempar sindiran pedas ya ketika memang merawat sendiri anaknya Azam yang memang sempat juga masuk rumah sakit kemarin. Apakah memang Sule yang sedang disindir di sini? Simak sesaat lagi, tetap di Gaspot.